A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, yattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral isma ulul qurba wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan serta anak soleh dan solehah yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita selalu berharap berdoa kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kemudian Bapak Ibu kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai nur kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa ayat yang ke-8. Wa iza hadaral qismah, apabila sewaktu pembagian warisan, ulul qurba, ada kerabat dekat situ, wal masakin, ada orang-orang miskin, farzuquhum, maka berikanlah kepada mereka minhu, dari harta itu, faqulu lahum, dan ucapkan kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Jadi Bapak Ibu, ini An-Nisa ayat yang keempat. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan hak waris laki-laki dan perempuan secara adil. Maka ayat 7 ini menegaskan bahwa tidak hanya wanita dan laki-laki punya hak, bahkan Bapak Ibu ketika pembagian harta itu ada orang dekat kita, kerabat kita, orang miskin, maka mereka pun diberikan Bapak Ibu. Ayat ini Bapak Ibu hadir sebenarnya untuk menjaga keutuhan keluarga, karena menjaga keutuhan keluarga ini kewajiban Bapak Ibu. Menjaga silaturahmi artinya menjaga keutuhan keluarga, tidak pakai tege hati, lebih tak kurang, saling maafkan sampai kita berakhir hidup ini. Karena Allah mengatakan khata al-jannah, terputus, tidak bisa orang masuk surga kalau memutuskan hubungan silaturahmi. Dan Allah tidak menginginkan kita, kalau kita sampai tidak masuk surga, tidak ingin Allah. Maka hal-hal yang membuat kita tidak masuk surga itu Allah buat aturannya. Di antaranya yang membuat kita tidak masuk surga ini warisan ini Bapak Ibu. Maka soal warisan ini intens sekali Allah memaparkan kepada kita, dan banyak yang kita lihat di surat An-Nisa ini. Kita lihat penggalan ayatnya Bapak. Wa iza hasratul qismah, dan apabila hadir pada pembagian harta. Jadi kita lihat Bapak Ibu, luar biasa halusnya agama kita. Islam bahkan mengatur suasana pembagian warisan. Celebu Rasul apa syukur Ibu itu punya agama Islam pada hidayah. Islam pun luar biasa Bapak Ibu. Dan sekedar siadat P Bapak Ibu. Ketika membagi itu, si yang itu kayak itu dia Bapak Ibu. Ini kok semua bagian yang retu di kakak.
tipu sepupu awak. Tamangan lewat lah fakir miskin dan merokok di waktu yang sama. Assalamualaikum, jadi kan tak sedekah 1,000-2,000 ya. Tapi ketika tu orang bagi warisan nampak di bangkuang buah. Itu sekabe, itu 3 kabe, kau ambil kabe. Kau ada sepupu 2 orang di situ. Begitu Allah mengatur kita. Ulul qurba, karib kerabat. Jadi karib kerabat itu mungkin sepupu awak, kawan awak. Juga kita perhatikan Bapak Ibu. Karena Rasul juga mengatakan ketika ibu memasak, ya kan, labian kuahnya, kuahnya disuruh labian di Rasul, ya, tidak perlu dagingnya. Tabaun di tetangga sawala kan, labian kuahnya. Wah, ya. Itu akhlak dan kehalusan budi pekerti. Maka kami pernah menemukan Bapak Ibu masih jalan sepupu kami. Kalau nyo di babi kada itu, kalau nyo selero nampak posela kok cilok lewat. Makanan-makanan lewat cinduan lewat nimbau, memang nyawa bahagia seluruh karyawannya itu. Itu kan Allah mengajarkan. Ketika kita membagikan warisan dan saat itu ada kerabat kita, ada wal yatama, ada wal masakin, maka mereka dibagi. Dibagi itu bukan dibagi menurut apa terserah saya. Aku 200.000, dia mencari aku 300.000. Begitu akhlak yang Allah ajarkan kepada kita. Di wa ulul qurba wal yatama, anak yatim. Ya Allah sangat memuliakan yatim. Anak-anak yatim sering kehilangan kasih sayang ya, dan sering kehilangan perlindungan. Di ketika ada anak yatim, itu sudah makan anak yatim pokok anak sepupu ada kan, tamangan lewat dari situ kan. Atau kebetulan memang nyawa jago gitu. Nah lalu rumah santuninya. Ketika itu membagi harap tu Allah kecilnya dapat kita. Memang alam kan lambau jago, memang lambau sekolah, memang ada pedanya. Itu kecil awak, kecil Allah agian. Kalau hadirnya lagi situ, inyo di agian. Kemudian Allah mengatakan, fa'arzuquhum minhu. Berilah mereka harta itu. Di hikmahnya Bapak Ibu, memberi sedikit lebih baik daripada membiarkan hati mereka terluka. Kenapa tahu tu dia dapatnya ya? Tak ada ini awak kuri tu. Dia punya apa asanya? Apa kayu dapatnya? Ambo jangan narata warisan apa saya mau tak punya tu. Kan tu terasanya macam dia tu. Allah tahu tu, Allah yang mendesain manusia, Allah tahu hati manusia. Ini kecil kau atau apa nama kuri mana dapat rezeki nampak, dapat dalam untung ada. Bagilah kat sakit kawan anak yatim. Kemudian Allah mengatakan wa qulu lahum qawlan ma'rifah. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya, ucapkan perkataan yang baik Bapak Ibu perlu Allah mengingatkan. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kenapa Allah perlu mengatakan? Karena berpotensi kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ketika membagi harta pada kakak, tibolah sepupu pajak atau tibolah. Tak undang-undang, aku ambil aku mencari saya. Kena ada itu kedua. Kau tak ada perkataan yang baik, kau tak nyaman. Awak tak jangan luar berarti kecil Allah seluruh kalau awak dapat ini kau 200 juta, awak 200.000 bagi hanya yang mumpung masam lah tu. Maka perlu Allah kecian siku wa qul lahum qawlan ma'rufa. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi luar biasa wah ini Bapak Ibu. Karena kita memang hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran apa yang kita ambil? Kita berbagilah. Allah mudahkan rezeki kau, berbagilah. Ketika Bapak Ibu membeli gojek misalnya kan, pasal mentong 5, pasal jalan 6. Ketika bagi 6 kan 5 salah, kau salah ciangku, tuangku. Itu teraga awak misalnya kan melaksanakan subuh tu kan, awak beli gojek ini kan, beli gojek buat lama kan. Juga wabit itu catatan untuk anda. Akan bisa model itu. Luar biasa itu Bapak Ibu. Allah mudahkan, Allah mudah rezeki kau. Allah mudah mana pengnya. Allah mudahkan orang yang mantan tu. Kalau itu barangkali lembutnya hati awak tu. Kalau lembut hati itu buat sampai hati awak. Allah memasang awak akan aku. Banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.